Haleluya, praise the Lord, puji Tuhan. Senang menjumpai Anda kembali bersama saya Leonardo Syamsuri di dalam acara Today's Message, program Biblikal. Saya berharap Anda yang menyaksikan program ini, Anda sudah diberkati dan Anda akan diberkati dengan episode kali ini. Kali ini saya akan berbicara tentang God's Chaser atau pemburu Tuhan. Tentu saja saudara, kata pemburu ini jangan saudara artikan seperti seorang yang mau buruan dari sebuah dalam binatang tertentu. Bukan. Saudara, kata pemburu Tuhan ini adalah kita ini sedang mengejar, mencari Tuhan, mendahulukan Tuhan, itu maksudnya ya. Nah saudara, tahukah saudara dalam hidup manusia seringkali termasuk orang Kristen tentunya dalam konteks yang saya mau bahas adalah menjadikan Tuhan itu hanya sebatas ban serep. Apa itu maksudnya? Ban serep. Begini, kalau Anda punya mobil, pasti setiap mobil ada ban serep ya. Tujuannya apa? Ketika ban mobil kita sedang kempes atau kemudian flat gitu ya, entah karena satu dan lain hal, dan kebetulan di sekitar situ nggak ada tempat untuk bisa memperbaiki, maka kita harus menggantinya dengan ban serep. Jadi ban serep itu cuma dikeluarkan kalau diperlukan. Berapa banyak saudara mobil kita sering pakai ban serep? Jarang kan ya, kalau sesekali aja. Nah kadang-kadang kita menjadikan Tuhan itu seperti itu saudara. Kalau kita perlu, kita baru panggil nama Tuhan, kita baru doa. Tapi kalau enggak, kita jalan sendiri, kita mau-maunya kita. Sehingga ketika kita sudah mentok, udah bingung, baru minta Tuhan tolong. Saya kira era yang seperti ini sebagai orang Kristen sudah selesai. Kita tidak boleh menjadi seperti itu. Kita harus tahu bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan. Dan kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan. That's the highest calling, panggilan tertinggi kita sebagai orang percaya. Jadi kita yang harus kita kejar bukan dunia ini tapi Tuhan. Yang kita harus tinggikan, yang harus kita utamakan bukan dunia tapi Tuhan. Apapun, siapapun yang Anda dan saya tidak menganggap itu tidak penting, maka kita akan abaikan, kita akan lupakan. Ambil contoh. Kalau Anda lagi pergi ke sebuah restoran, Anda mau bawa pulpen. Saya nggak sebut mereknya lah ya. Pulpen yang harganya ya paling banter, paling maksimal 6.000, 10.000, paling mahal. Yang habis pakai bisa dibuang, disposable gitu. Saudara, harganya cuma segitu. Tiba-tiba Anda sudah pulang rumahmu sama restoran itu jaraknya bisa 1 jam. Anda baru sadar di rumah, aduh bolpenku ketinggalan. Apakah Anda akan balik? Saya yakin Anda tidak akan balik. Kenapa? Karena terlalu mahal bensinnya. Hanya untuk bayar 10.000. Anda beli lagi. Tapi kalau bolpen itu bertatahkan emas dan berlian, dikasih orang dengan ada grafir, tulisan, dan seterusnya, mahal. Anda ketinggalan, biarpun sejam Anda akan balik. Betul nggak? Kenapa? Karena Anda anggap itu penting. Nah seperti itu. Apakah Tuhan penting atau enggak? Berharga enggak sama kita? Meeting juga sama, kalau meeting nggak penting kita nggak akan datang, kita abaikan, kita mungkin suruh orang lain yang datang. Tapi yang penting kita akan datang. Oleh karena itu saudara, ada begitu banyak orang menganggap, orang Kristen nih tidak menganggap Tuhan itu sebagai hidupnya. Tapi hanya penolong, tadi saya sudah katakan. Kita harus jadikan dia itu hidup, tanpa Tuhan kita tuh tidak hidup. Itu yang harus sampai di titik itu. Baru kita bisa menjadi God's Chaser. Baru kita bisa bilang Tuhan adalah hidup saya. Dalam Mazmur 73 ayat 25 dan seterusnya, firman Tuhan bilang begini, siapa gerangan yang ada padaku di sorga selain engkau? Dia menulis begitu, selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Jadi waktu dia nanti masuk sorga, dia bilang, gak ada yang lain selain Tuhan loh. Dia gak cari mahkota, dia cari Tuhan. Jadi Tuhan itu penting buat dia. Di bumi yang dia inginkan cuma Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Jadi walaupun aku harus habis, dunia ini dagingku habis, aku tetap jadikan Tuhan itu adalah bagianku selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripada Tuhan akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dan meninggalkan engkau. Jadi Bapak Ibu Saudara, apakah kita jadikan Tuhan itu nomor 1? Lihat yang namanya Ayub saudara, walaupun hidupnya berantakan, habis maksudnya, mati anaknya, ternaknya mati, dia sakit, dia tetap menjadikan Tuhan itu nomor 1. Seringkali saudara, orang Kristen, orang percaya itu menganggap karir lebih penting dari Tuhan, sukses lebih penting dari Tuhan, kekayaan lebih penting dari Tuhan. Ini jadi masalah. Seharusnya Tuhan itu yang jadi hidup kita, tanpa dia kita mati.
Kan Yohanes 10 ayat 10 bilang apa? Setan datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup, supaya orang yang memilikinya dalam segala kelimpahan. Nah, saudara, banyak orang ketika diberkati Tuhan, dia berhasil, dia menikmati hidupnya yang sudah dipulihkan, masuk dalam zona nyaman. Yang tadi saya katakan, saudara. Kita bisa milih untuk itu. Atau kita mencari Tuhan melalui hidup yang sudah dipulihkan ini. Mulai karena bangkrut, yang tadinya bangkrut dipulihkan, yang keluarga yang tadinya mau bercerai dipulihkan, kita bisa menikmati hidup karena sudah dipulihkan. Yang seperti tadi juga saya sudah katakan, kita masuk dalam zona nyaman, atau kita menjadi seorang yang pemburu Tuhan, God's chaser. Dengan kehidupan yang dipulihkan, justru saya tahu ini karena Tuhan yang memulihkan, saya kejar dia. Saya jadikan Tuhan itu nomor satu. Bagi Daud kalau kita ngerti, saudara, hidupnya adalah Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup dia. Mazmur 51 ayat 13 firman Tuhan bilang, jangan membuang aku dari hadapanmu. Bayangkan, jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagi dia, Tuhan itu segalanya. Sudahkah Anda menjadikan Tuhan segalanya? Bagi Paulus, Tuhan itu sangat penting. Yesus adalah segala-galanya dalam hidup dia. Makanya di dalam Galatia 2, 19-20, kalau Anda sudah sering baca ayat itu, bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Apa yang aku jalani bukannya aku lagi, tapi Kristus. Walaupun aku hidup secara lahiriah daging, tapi aku menjalani apa yang Kristus ada di dalam hidupku. Nah, kalau Anda sudah jadikan seperti ini, maka Tuhan itu menjadi nomor satu. Bisa katakan amin? Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita lanjutkan saudara. Apa yang Tuhan mau katakan selanjutnya dalam Filipi 1 ayat 21, Paulus bilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Paulus tahu kok Tuhan itu nomor satu. Prioritas utama. Dia tahu tanpa Tuhan dia tidak bisa. Orang percaya yang menganggap Tuhan sangat penting, pasti dia akan memburu Tuhan. Dia akan mencari Tuhan secara intens. Coba lihat Ruth dan Orpa. Ruth mengejar Tuhan loh. Dia berkata kepada Naomi bahwa bangsamu bangsaku, Tuhanmu Tuhanku. Dia kejar Tuhan. Berbeda dengan Orpa. Orpa meninggalkan Naomi. Nah, saudara, walaupun dua-duanya nangis ya ketika Naomi mau kembali ke Bethlehem dari Moab. Saudara, Daud dengan Saul sama. Daud itu mengejar Tuhan. Menjadikan Tuhan itu penting. Saul posisinya jauh lebih penting, saudara. Nah, ini penting banget, saudara. Nah, seorang God's chaser, seorang yang memburu Tuhan, adalah orang percaya yang seperti apa? Nah, saya akan coba jelaskan kepada saudara, kalau Anda menjadi seorang God's chaser, apa saja? Ciri-cirinya seorang God's chaser. Yang pertama, orang percaya atau orang Kristen yang menjadi God's chaser, yang menjadi pemburu Tuhan, yang menjadikan Tuhan nomor satu, dia tahu dia sangat membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Tidak bisa tidak, Tuhan itu, I cannot live without God. Kira-kira gitu dalam bahasa Inggrisnya. Saya tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apakah Anda ada di level itu? Kalau Anda merasa saya bisa hidup tanpa Tuhan, saya masih bisa hidup gitu loh ya. Saya masih bisa hidup tanpa Tuhan dengan kerjaan saya semua dan sebagainya. Maka saudara, Anda nggak akan pernah jadi God's chaser, dari pemburu Tuhan. Tapi kalau Anda tahu, pekerjaan saya ini aja dari Tuhan. Bisnis saya bisa begini karena Tuhan. Hidup saya bisa begini karena Tuhan. Jadi saya nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Makanya saudara, Mazmurnya Daud kembali lagi dikatakan dalam Mazmur 51 ayat 13 yang kita sudah bacakan. Jangan buang aku daripadaku, jangan mencabut rohmu daripadaku. Dia tahu Tuhan is number one. Saya butuh Tuhan. Kalau Anda sampai di level itu, saya percaya Anda menjadi ciri orang yang akan memburu Tuhan. Mengejar Tuhan. Tuhan bukan jadi ban serep buat Anda. Dan yang kedua, saya melihat orang itu menyadari keberhasilan apapun yang dia capai dalam hidup ini hanya ada di dalam Kristus. Makanya dalam 1 Yosua pasal 1 ayat 8 firman Tuhan bilang, jangan engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan lagi katakan kepada Yosua, keberhasilanmu karena aku. Jadi kita harus tahu bahwa keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Kembali lagi tadi kita sudah baca, saudara, satu ayat di dalam Mazmur. Karena saya mau bacakan Anda di dalam Mazmur pasal 75 ayat 7-8. Ini ayat ini menarik, saudara. Karena dibilang begini, sebab bukan dari barat atau dari timur
bukan dari timur atau dari barat, bukan dari padang gurun, datangnya promosi atau peninggian itu. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikan yang lain. Jadi saudara, dia tahu bahwa promosi keberhasilan itu datangnya dari Tuhan. Bukan dari barat, bukan dari timur, bukan dari padang gurun. Saudara, ini penting banget. Kalau Anda ngerti, saya bisa sukses karena Tuhan, maka Anda akan cari Tuhan bukan suksesnya. Karena sukses adalah side effect, akibat karena Anda mencari Tuhan, Anda mengejar Tuhan. Yang ketiga, Anda sangat bergantung kepada Dia. Ya, saudara, Anda sangat bergantung. Anda bukan cuma membutuhkan, tapi Anda bergantung banget sama Dia. Kayaknya kalau Anda nggak pegang Dia, Anda akan lepas dan akan jatuh. Saudara tahu, saudara Musa berkata apa? Aku tidak akan berani berangkat pergi kalau Tuhan tidak membimbing aku. Dia sudah sampai di level itu. Di dalam Keluaran 33 ayat 15, berkatalah Musa kepada Tuhan, jikalau engkau sendiri tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat dari sini. Kita kadang-kadang, saudara, berpikir saya bisa. Hati-hati loh, saudara, dengan seminar-seminar yang mengatakan saya bisa, saya pasti bisa, saya punya keyakinan, saya percaya diri. Hati-hati loh. Kita tidak mengandalkan Tuhan lagi, kita tidak bergantung sama Tuhan lagi. Karena kita bergantung pada kebisaan kita bergantung pada skill kita bergantung pada network kita. Hati-hati. Kita harus bergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Bisa katakan amin. Oleh karena itu, saudara, bangsa Israel pernah ada satu titik dia merasa dirinya terlalu berani berkata saya bisa. Ulangan 1, ayat 41-44. Mari kita lihat, saudara, ayat ini, saudara. Lalu kamu menjawab, katanya. Katamu kepadaku, kata Musa, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju perang kepada yang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menjadang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, jangan kamu maju, janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuh. Dan aku berbicara kepadamu, tapi kamu tidak mendengarkan. Musa sudah nasihatin, jangan maju perang lo ya, karena aku nggak ada di situ. Tapi dia nggak mau dengar nasihatnya nih bangsa Israel. Kamu menentang titah Tuhan. Kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan, karena berpikir, saya pasti bisa menang. Ternyata kemudian orang Amori yang diam di pegunungan keluar menyerbu kamu. Mereka menyerang kamu, mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Saudara, kekalahan kita karena kita terlalu yakin kita bisa, terlalu berani. C.S. Lewis, saya tutup, C.S. Lewis berkata begini, mengandalkan Tuhan harus dimulai dan diulang setiap hari. Jadi hari selesai hari ini, besok mulai lagi, diulang setiap hari. Seolah-olah tidak pernah dilakukan sebelumnya. Artinya tiap hari kita bergantung mengandalkan Tuhan. Saudara, jadilah seorang pemburu Tuhan. Jangan memburu dunia, jangan memburu harta karun, tapi jadi pemburu Tuhan. God bless you. See you on the next episode. Saya berharap episode ini memberkati saudara. God bless you.